Penguasa Kuil Surgawi, Bab 295. Pada saat ini, Kaisar Hitam sedang berdiri di tepi dojonya di medan perang di luar wilayah, di tepi tebing, memandangi para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga dan para prajurit Kuil Tianshan yang diam-diam mengungsi di jarak di bawah. Setelah beberapa saat, Heidi menarik napas dalam-dalam, melihat pemandangan di bawah untuk terakhir kalinya, dan berbalik untuk pergi. Tapi saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, ekspresi Heidi tiba-tiba berubah. Karena pada saat ini, di kejauhan, ada 5 ahli tak tertandingi dari Kaisar tingkat 9, bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, aura para ahli tak tertandingi tingkat Kaisar 9 tingkat itu sangat dingin. Tidak, saat berikutnya, Kaisar Hitam bereaksi dan pergi dengan keras. Dia sekarang juga merupakan orang kuat di tubuh emas Kaisar tingkat 8. Kaisar tidak punya jika Anda ragu, mundurlah. Tetapi ketika Kaisar Hitam berlari 1000 meter, tiba-tiba ruang di depannya berfluktuasi. Saat berikutnya, penjaga puncak tingkat Kaisar tingkat 9, dengan aura sedingin es di sekujur tubuhnya, tiba-tiba turun ke depan dia. Dan aura lawan yang tak tertandingi membuat Kaisar Hitam terlontar dengan keras. Dan ketika Heidi menstabilkan sosoknya dan ingin keluar dari tempat lain lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa pada saat dia dihentikan, ada orang-orang di sekitarnya yang berjarak 100 meter darinya ke segala arah adalah orang kuat tingkat Kaisar tingkat 9 yang menghalangi jalannya. Untuk sesaat, wajah Kaisar Hitam menjadi sangat suram, dan tangannya yang putih dan ramping tanpa cacat menggenggam erat palu godam emas hitam di bawahnya. Saat berikutnya, penjaga aturan surgawi di puncak Kaisar tingkat 9 di depan Kaisar Hitam, matanya memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya, menatap Kaisar Hitam dengan mata menyipit, dan berkata perlahan, "Kaisar Hitam, saya sudah bertemu dengan atasan. Mengapa Anda lari? Bukankah seharusnya Anda datang menemui saya?" Pada saat ini, ketika penjaga pemerintahan tingkat Kaisar tingkat 9 membuka mulutnya, nadanya sangat tidak ramah. Dan pada saat ini, segala arah di sekitar Kaisar Hitam terhalang oleh aura tirani. Untuk sementara waktu, bahkan Kaisar Hitam tidak dapat melakukannya jika dia ingin meminta bantuan dari luar. Hati Kaisar Hitam tenggelam sedikit demi sedikit. Masalah, Kaisar Hitam menarik napas dalam-dalam, memegang erat palu godam emas hitam di tangannya, menatap penjaga surgawi di seberangnya dan berkata, "Kamu dan aku berasal dari kam yang berbeda. Menurut aturan, tidak perlu memujamu." Penjaga pemerintahan tingkat Kaisar tingkat 9 mengangguk perlahan, menatap Kaisar Hitam dalam-dalam, dan berkata, "Oh. Oke, kalau begitu Kaisar Hitam, izinkan saya bertanya, apakah ada orang kuat setingkat Kaisar tadi malam? Jika Anda ingin berpartisipasi dalam perang antar tentara sekuler, mengapa Anda tidak?" Heidi menyipitkan matanya, menatap penjaga surgawi dan berkata, "Bosku adalah Dao Chen, aku tidak perlu melapor kepadamu, kan? Kamu pikir kamu ini siapa?" Kaisar Hitam masih mendominasi seperti biasanya. "Jadi bagaimana jika Anda adalah penjaga aturan tingkat surga? Jika Anda ingin membuat saya sujud, Anda tidak cukup berkualitas." Pada saat ini, setelah Kaisar Hitam selesai berbicara, rasa dingin di mata penjaga aturan tingkat surga tingkat Kaisar menjadi lebih kuat. Dia memandang Kaisar Hitam dan berkata perlahan, "Yah, sungguh orang berlidah tajam. Karena kamu tidak menerimanya, maka aku akan melawanmu. Sekarang setelah kamu menyerah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak tahu bahwa kamu telah melindungi Kaisar sejati di medan perang di luar wilayah? Turunkan dia." Saat berikutnya, wali penguasa tingkat Kaisar berhenti berbicara omong kosong. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya, dan dia langsung memberi perintah. Pada saat ini, wajah Kaisar Hitam juga berubah drastis, dan saat dia mengambil palu godam emas hitam, 4 penjaga tingkat 9 yang mengelilinginya sudah menghadapinya dengan momentum penuh. Bunuh. Kaisar Hitam bukanlah orang baik. Meskipun dia baru saja memasuki Kaisar tingkat ke-8, kekuatan tempurnya yang sebenarnya masih bisa mencapai puncak Kaisar tingkat ke-8, dan bahkan kekuatannya dari Kaisar Kuasi 9. Bagaimanapun juga, Kaisar Hitam juga seorang jenius, dan jenius yang tiada taraf dalam membunuh. Pada saat ini, Kaisar Hitam sedang memegang palu godam emas hitam, dan dia langsung bertabrakan dengan wali penguasa tingkat Kaisar tingkat 9. Saat berikutnya, tubuh Kaisar Hitam mundur dengan keras, nafas di dalam tubuhnya melonjak, dan jejak darah hitam langsung meluap dari sudut mulutnya. Saat berikutnya, sebelum Kaisar Hitam dapat bereaksi, 3 pria kuat di belakangnya yang juga berada di Kaisar tingkat 9 telah bergegas ke belakangnya. Kaisar Hitam dengan cepat berbalik dan mengayunkan palu godamnya untuk melawan, tapi itu sia-sia. Bahkan jika lawannya sendirian, dia akan jauh lebih kejam darinya, belum lagi saat ini, lawannya memiliki 3 dari mereka. Boom! Saat berikutnya, ledakan besar terjadi, dan tubuh Kaisar Hitam langsung diledakkan oleh upaya gabungan dari 3 Kaisar tingkat 9 lawan.
Puff! Kaisar Hitam di udara menyemburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Hanya beberapa detik setelah pertarungan dimulai, dia sudah terluka parah. Klik, klik, klik. Saat berikutnya, tubuh Kaisar Hitam dan palu godam emas hitam di tangannya jatuh ke tanah, dan kemudian diseret mundur 10 meter oleh kelembaman yang sangat besar. Untuk sesaat, Heidi mengeluarkan darah, dan ada beberapa luka di punggungnya, memperlihatkan kulit putih bersihnya, tapi saat ini, kulit putih bersihnya sudah berlumuran darah. Rambut Kaisar Hitam tiba-tiba berserakan dan terbang, dan dia langsung merasa sangat berantakan. Darah terus muncrat dari mulut Kaisar Hitam, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Ada sesuatu. Kaisar tingkat ke-8 sebenarnya dapat mengerahkan kekuatan tempur dari Kaisar Semu 9. Tapi hari ini, bahkan jika kamu adalah Kaisar 9 yang sebenarnya, jadi, apa? Pada saat ini, penjaga pemerintahan tingkat surga yang belum melakukan gerakan apapun di puncak Kaisar tingkat 9 mencondongkan tubuh ke depan, menatap Kaisar Hitam dengan mata dingin, dan berkata perlahan. Kemudian penjaga peraturan tingkat surga berkata dengan suara dingin, hancurkan tubuh emasnya. Saat penjaga aturan tingkat surga selesai berbicara, untuk sesaat, tubuh dari 4 pembangkit tenaga listrik menakutkan dari Kaisar tingkat 9 yang mengelilingi Kaisar Hitam bergerak lagi, dan masing-masing meledak dengan momentum yang mengerikan, bergerak menuju Kaisar Hitam. Pergi dengan pukulan fatal. Puff! Saat ini, kondisi Kaisar Hitam sudah sangat menurun dan dia terluka parah. Tapi dia tetap pantang menyerah, memegang erat palu godam emas hitam di tangannya. Saat berikutnya, dia mengertakkan gigi, dan auranya menjadi ganas lagi. Dalam sekejap, auranya menembus ke tingkat ke-9 dari tingkat Kaisar, dan kemudian Kaisar Hitam dia tiba-tiba mengambil palu godam emas hitam dan menyerang penjaga pemerintahan tingkat Kaisar tingkat 9 yang bergegas ke arahnya. Bunuh! Boom! Saat berikutnya, Kaisar Hitam menghantamkan palunya ke penjaga aturan tingkat 9 tingkat Kaisar keluar. Pupil matanya menyusut, dadanya roboh, pedang panjang di tangannya patah, wajah di balik topeng langsung menjadi pucat, dan bekas darah meluap dari sudut mulut. Dalam sekejap, Kaisar Hitam, yang berusaha mati-matian untuk meledakkan segalanya, terluka parah dengan palu. Bang! Tapi kemudian, tubuh Kaisar Hitam ditusuk oleh pedang lawan, dari belakang hingga perut, dan kemudian orang kuat tingkat Kaisar tingkat 9 lainnya juga menendang dengan keras. Ledakan itu menendang si hitam Kaisar di belakang. Seteguk besar darah tiba-tiba muncrat dari mulut Kaisar Hitam lagi, tapi tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan meledakkannya lagi. Dan dua penjaga aturan tingkat Kaisar tingkat 9 tadi tidak bereaksi sementara itu, sosok mereka dihantam kembali oleh palu Kaisar Hitam. Kemudian aura Kaisar Hitam menjadi sangat lemah dan dia bertabrakan keras dengan ahli tingkat Kaisar tingkat 9 terakhir milik lawannya lagi. Melarikan diri. Pada saat ini, setelah Kaisar Hitam meledakkan segalanya dan secara singkat mengalahkan 4 penjaga aturan tingkat 9 tingkat Kaisar lawan, dia melarikan diri ke kejauhan dengan palu godam tanpa ragu-ragu. Hanya saja dia tidak bisa terburu-buru, karena di saat berikutnya, lawan yang benar-benar bergelar penjaga surgawi di kubu penjaga aturan adalah puncak Kaisar tingkat 9. Dan bukanlah orang kuat biasa di puncak Kaisar tingkat 9 telah muncul di depan Kaisar Hitam. Dan dia langsung mengulurkan tangan dan meraih palu emas hitam Kaisar Hitam. Tidak peduli seberapa keras Heidi mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan lawannya. Haha, ternyata palu ini meningkatkan kekuatan tempurmu. Kalau begitu, ayo hancurkan senjatamu ini, Bang. Setelah penjaga aturan tingkat surga selesai berbicara, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Segera, palu godam emas hitam di tangan Kaisar Hitam meledak. Kemudian, penjaga surgawi, yang berada di puncak Kaisar tingkat 9, memiliki tatapan dingin di matanya, dan memukul dada Kaisar Hitam dengan telapak tangan. Tubuh Kaisar Hitam tiba-tiba terlempar oleh telapak tangan lawan. Apakah Kaisar Hitam kuat? Tentu saja itu kuat, dan itu sangat kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Kaisar Hitam adalah seorang jenius. Misalnya, dalam pertempuran ini, dia, seorang ahli tubuh emas tingkat Kaisar tingkat 8, mampu meledak sebentar melawan 4 penjaga aturan tingkat Kaisar tingkat 9 milik lawannya. Terlebih lagi, jika wali penguasa tingkat surga tingkat Kaisar tingkat 9 dari pihak lain tidak mengambil tindakan pada akhirnya, maka dia, Kaisar Hitam, pasti akan memiliki harapan besar untuk melarikan diri. Namun, tidak ada lagi jika. Pada saat ini, Heidi sendiri terluka parah dan terbang mundur. Terlebih lagi, senjatanya, yang sangat meningkatkan kekuatan tempurnya, juga dipatahkan oleh lawan. Dan pada saat ini, penjaga aturan surgawi lawan, penjaga tingkat Kaisar puncak tingkat 9, masih dalam kondisi prima, tidak terluka sama sekali, dan berdiri dengan acuh tak acuh di depan Kaisar Hitam. Kemudian, saat tubuh Kaisar Hitam terbang mundur,
4 penjaga pemerintahan tingkat 9 tingkat kaisar yang telah terluka sebentar dan dipukul mundur olehnya berdiri lagi pada saat ini dan mengepung Kaisar Hitam. Untuk sementara waktu, situasi Kaisar Hitam menjadi sangat kritis. Bab 296. Pada saat ini, Kaisar Hitam berdarah, dan langit di medan perang di luar wilayah tampaknya menjadi sangat suram. Kegembiraan atas kemenangan kerajaan naga di medan perang di luar wilayah tampaknya telah terhapus terlalu banyak pada saat ini. Suasananya berubah menjadi kabut. Kaisar Hitam jatuh ke tanah di tepi tebing, wajahnya sangat pucat, dan darah merah cerah terus-menerus mengalir dari sudut mulutnya bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bergerak lagi. Ketuk, 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 ketuk. Mengelilingi Kaisar Hitam, 5 penjaga aturan tingkat Kaisar tingkat 9 perlahan berjalan menuju Kaisar Hitam dengan mata dingin. Pemimpin penjaga aturan surgawi, yang berada di puncak Kaisar tingkat 9, melirik ke 4 orang yang terluka di sekitarnya, dan jejak kemarahan muncul di matanya. Sampah. Kaisar tingkat 8 mengalahkanmu seperti ini. Ini hal yang memalukan. Pada saat ini, ketika dimarahi oleh wali aturan tingkat Kaisar tingkat 9, 4 wali aturan tingkat Kaisar tingkat 9 yang tersisa semuanya menundukkan kepala karena malu, tetapi dengan cara yang sama, mereka melihat ke arah Kaisar Hitam lagi. Matanya sudah penuh dengan niat membunuh. Saat berikutnya, penjaga surgawi yang paling kejam, jauh melampaui Kaisar biasa tingkat 9, berjalan ke Kaisar Hitam, berjongkok, menjambak rambut panjang Kaisar Hitam, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu sekarang lari lagi. Kamu lari lagi. Lepaskan tangan kotormu." Kaisar Hitam mengertakkan gigi, menatap penjaga aturan tingkat surga di depannya dengan mata yang sangat kesal. Kamu masih terus berbicara meski kamu akan mati. Jangan khawatir, sebagai penjaga aturan, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi jika kamu melanggar aturan lagi dan lagi, kamu akan terhindar dari hukuman mati, tapi kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman hidup-hidup. Saat wali aturan tingkat Kaisar tingkat 9 berbicara, dia berdiri dan berkata dengan dingin kepada 4 wali tingkat Kaisar tingkat 9 di sekitarnya, "Tarik tubuh emasnya, jangan khawatir, dia bisa bertahan. Kamu turun, kamu akan hidup. Jika kamu tidak dapat bertahan, kamu akan mati." Mata Heidi bergetar saat mendengar ini. Pihak lain sebenarnya ingin melepaskan diri dari tubuh emasnya. Itu adalah sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kematian. Tidak peduli bagaimana Kaisar Hitam berjuang, 4 penjaga aturan tingkat Kaisar tingkat 9 di depannya sudah berjalan ke arahnya dengan mata dingin. 10 menit kemudian, jeritan melengking bergema sejauh puluhan mil. Kaisar Hitam berlumuran darah, dan dia memiliki tubuh emas yang eksklusif untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tingkat 8. Dia dengan paksa ditarik oleh pihak lain. Namun saat ini, puluhan kilometer jauhnya, di dojo tempat Dao Chen berada, Dao Chen yang sedang memperbaiki dojo baru saja mengambil batu bata, tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Hei, rusak lagi olehmu gadis kecil, aku masih harus berkultivasi, tidak bisakah kamu menghormati yang lebih tua dan mencintai yang lebih muda? Hei, gadis kecil, kenapa kamu begitu kejam?" Kemudian, saat Dao Chen berbicara, dia meletakkan batu bata di tangannya ke dinding. Tetapi ketika batu bata di tangannya hendak jatuh ke dinding yang runtuh, Dao Chen tiba-tiba mendengar jeritan yang melengking. Saat berikutnya, ekspresi Dao Chen tiba-tiba berubah. Itu suara Kaisar Hitam. Kaisar Hitam. Wajah Dao Chen berubah drastis, dan tubuhnya gemetar hebat. Baru saja, dia mendengar sedikit rasa sakit yang luar biasa dalam suara itu. Kaisar Hitam. Saat berikutnya, Dao Chen meraung, dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan momentum yang sangat menakutkan. Kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dia berteriak ke arah Kaisar Hitam. Dinding di belakang Dao Chen yang baru saja diperbaiki runtuh saat ini, tetapi Dao Chen tidak mempedulikannya lagi. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah tidak terjadi apa-apa pada Kaisar Hitam. Dia lebih suka Kaisar Hitam datang ke dojonya dari waktu ke waktu dan menghancurkan segalanya daripada terjadi apapun pada Kaisar Hitam. Kemudian, saat Dao Chen bergegas maju dengan marah, pemandangan aneh terjadi. Pada saat ini, saat Dao Chen bergegas maju, auranya menjadi semakin kuat. Segera, aura di tubuhnya, dia menerobos ke tingkat ke-9 tingkat Kaisar, dan kemudian naik dengan gila-gilaan lagi, dan naik lagi. Yang lebih aneh lagi adalah ketika Dao Chen benar-benar membuka segel dirinya, kepalanya yang berambut putih, pada saat ini, dari warna asli layu putih dan tak bernyawa, itu perlahan berubah menjadi warna putih keperakan penuh vitalitas tanpa akhir, dan kerutan di wajah lamanya perlahan menghilang pada saat ini, dan seluruh orang mengikuti gerakannya yang konstan. Saat dia bergegas ke depan, dia benar-benar terlihat lebih muda. Bum bum bum. Saat berikutnya, serangkaian dentuman sonik terdengar dimanapun Dao Chen lewat, dan aura Dao Chen tiba-tiba melampaui level Kaisar.
Melampaui level kaisar, untuk saat dimanapun Dao Chen lewat, aura yang tak tertandingi memenuhi seluruh tempat. Siapapun yang berani menyentuh Kaisar Hitam, aku akan membantai seluruh klanmu. Pada saat ini, dia bergegas maju dengan gila, menciptakan serangkaian ledakan sonik debu, dan niat membunuh di dalam hatinya sudah sangat besar. Pada saat yang sama, di medan perang luar, ketika Dao Chen sedang meletus, ada dojo batu biru kuno yang tersembunyi di pulau terpencil jauh di luar tepi medan perang luar. Pada saat ini, seorang guru Tao yang menakutkan yang merupakan penjaga peraturan sedang duduk di tengah dojo berlatih. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, dan sedikit keterkejutan tiba-tiba muncul di kedalaman matanya, melihat jauh ke arah medan perang di luar wilayah. Tidak, orang-orangku masih di sana. Jie-san, apa yang kamu lakukan? Kamu memaksa orang tua itu untuk membuka blokirnya. Kamu mencari kematian, jangan jadi orang yang melakukannya. Dalam sekejap, sosok Tao yang sangat menakutkan ini naik ke udara dan berlari menuju medan perang di luar wilayah. Ya, Jie-san, penjaga aturan tingkat surga yang mencabut tubuh emas Kaisar Hitam di medan perang di luar wilayah saat ini, nama kodenya adalah Jie-san. Dan Jie-san juga merupakan bawahan dari guru Tao yang menakutkan di depannya. Nama guru Tao ini adalah Mo Yi. Kekuatan tempur dan bobot aslinya di kamp penjaga aturan pada dasarnya sama dengan Dao Yi di benua barat dunia. Tapi saat ini, matanya sangat serius. Karena orang lain tidak tahu apa yang ada di luar medan perang, tapi dia memahaminya. Bayangkan saja, bagaimana mungkin medan perang asing yang begitu besar bahkan tidak melepaskan penjaga pemerintahan tingkat surga tingkat kaisar tingkat 9. Faktanya adalah bukan karena kubu penjaga aturan tidak ingin melepaskannya, tetapi beberapa orang tidak ingin membiarkan ahli tingkat kaisar tingkat 9 lewat. Dan orang itu adalah Dao Chen. Dao Chen yang selalu tersembunyi dan tersembunyi sangatlah dalam. Beberapa dekade yang lalu, Dao Chen, yang tak tertandingi dalam pembunuhan, secara pribadi menguburkan hampir 100 ahli tingkat kaisar di medan perang di luar wilayah. Tapi hari ini, orang gila yang begitu kejam saat itu terpaksa melepaskan blokirnya. Tuan Mo, setelah memikirkannya, dia meminta bawahannya Jie-san, penjaga peraturan tingkat surga, untuk pergi ke medan perang di luar wilayah untuk menyelidiki pertempuran yang terjadi tadi malam. Dan dia mampu memaksa Dao Chen, dewa pembunuh yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun, untuk melepaskan blokirnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di medan perang luar sekarang. Jie-san, kuharap itu bukan kamu, kalau tidak aku akan memotongmu hidup-hidup. Sampah, sampah, sampah. Pada saat ini, Mo Yi, yang bergegas dengan panik ke medan perang di luar wilayah, marah pada anak buahnya. Memarahi, meskipun dia berpikir bahwa dia tidak lebih buruk dari Dao Chen saat itu, dia tidak ingin bertemu dengan Dao Chen yang gila itu. Tuan Mo benar-benar marah saat ini, dan hatinya penuh dengan kekhawatiran. Pada saat yang sama, Xiao Tians, tetua agung dan rombongannya, yang terbang dari Departemen Perang Dapu ke medan perang di luar wilayah, akhirnya mendarat. Awalnya mereka tidak bisa tiba secepat itu. Namun di pesawat, kelopak mata Xiao Tians terus bergerak-gerak. Dia selalu merasa sesuatu yang buruk telah terjadi, dan dia sangat panik. Jadi di dalam pesawat, Xiao Tians terus mendesak pilot untuk mempercepat dan mempercepat. Pada saat ini, Xiao Tians dan rombongannya akhirnya mendarat. Dan tepat setelah Xiao Tians mendarat, segera setelah dia menginjakkan kaki di tanah medan perang luar, dia tiba-tiba mendengar jeritan melengking di telinganya. Kakak, pada saat ini, ekspresi Xiao Tians tiba-tiba berubah. Dan untungnya, dia sudah merasakannya sebelumnya dan memutuskan untuk mendarat tidak jauh dari dojo Kaisar Hitam. Pada saat ini, Xiao Tians akhirnya tahu, dan akhirnya tahu kenapa dia gelisah. Karena, hei Kaisar, sesuatu telah terjadi. Boom! Setelah ledakan keras, Xiao Tians bergegas menuju ke arah Kaisar Hitam dengan kekuatan penuh tanpa jeda atau keraguan lebih lanjut. Tians, apa yang terjadi? Ketika tetua itu melihat Xiao Tians baru saja mendarat, ekspresinya berubah drastis. Semua niat membunuh di tubuhnya meledak, dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam sekejap. Jadi dia segera membuka mulutnya dan berteriak pada Xiao Tians. Hanya saja kecepatan Xiao Tians sudah mencapai titik ekstrim. Sebelum tetua agung selesai berbicara, sosok Xiao Tians telah menghilang. Penatua pertama, Tians tampaknya sangat cemas. Bagaimana dengan kita? Penatua kedua Liu Ce juga memasang ekspresi serius saat ini. Dia segera bertanya pada sesepuh agung itu. Kejar, cepat. Saat berikutnya, sesepuh agung itu tidak ragu-ragu sama sekali, karena pastinya bukanlah hal yang sepele untuk membuat Xiao Tians cemas tentang hal seperti itu. Oleh karena itu, tetua agung dan kelompoknya berada dengan kecepatan penuh saat ini dan bergegas menuju ke arah Xiao Tians berlari. Dan pada saat ini,
Tetua Agung yang bahkan lebih cemas langsung mengaktifkan Dharma Naga Keberuntungan Nasional Kerajaan Naga. Tiba-tiba, naga hitam yang sangat besar muncul di medan perang di luar wilayah. Setelah raungan naga yang keras terdengar, Tetua Agung dan rombongannya bergegas menuju Qianmian dengan sangat cepat. Pada saat ini, tak seorang pun di tebing sebelah dojo Kaisar Hitam menyangka bahwa pada saat ini, ada 3 pria kuat yang sangat bersemangat bergegas menuju sisi ini. Ya, tidak ada satupun dari mereka yang memikirkannya. Pada saat ini, Kaisar Hitam berlumuran darah, dan aura di tubuhnya telah layu hingga ekstrim. Itu seperti lilin yang tertiup angin. Bisa padam kapan saja, dan bisa mati kapan saja. Setetes darah jatuh dari sudut mata Heidi, tanpa sadar tubuhnya gemetar, dan darah mengucur dari setiap pori-pori di tubuhnya. Tubuh emas, ditarik keluar dari tubuhnya hidup-hidup. Tepat di sebelah Kaisar Hitam, ada kerangka berdarah. Penyiksaan yang sangat kejam. Pada saat ini, penjaga puncak tingkat Kaisar yang menyerang Kaisar Hitam mencibir dan menginjak tubuh emas yang telah ditarik Kaisar Hitam, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dia menatap Kaisar Hitam, dan 4 penjaga pemerintahan tingkat Kaisar tingkat 9 di bawah komandonya juga melihat pemandangan yang sangat kejam di depan mereka dengan acuh tak acuh. Mereka tidak punya perasaan sama sekali, apalagi rasa kasihan. Saat berikutnya, penjaga aturan di puncak Kaisar tingkat 9, Jie San, menatap Kaisar Hitam dengan mata dingin. Dia mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Sekarang, apakah kamu masih berani melindungi anakmu yang mengambil jalan seorang kaisar sejati?" Mata Kaisar Hitam dipenuhi darah dan air mata, itu menyakitkan. Bahkan orang yang sangat tangguh seperti dia tidak dapat menahan rasa sakit yang parah. Kerangka tubuh emas melekat pada kerangka bagian dalam tubuhnya. Ketika kaca hidup keluar, tidak ada bedanya dengan Lingqi, hukuman paling berat di dinasti kuno. Kaisar Hitam tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Dia sedang melihat ke arah penjaga pemerintahan tingkat Kaisar di depannya dengan dingin, dengan mata dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Apakah dia menyesalinya? Tidak, dia tidak pernah menyesalinya. 5 tahun yang lalu, dia sudah merasa jijik terhadap seluruh dunia dan acuh tak acuh terhadap segalanya. Saat itu, dia bertemu Xiao Tians, yang tidak lebih dari 2 atau 3 bulan lebih muda darinya, tapi dia dibebani dengan seseorang dengan kebencian yang tak ada habisnya dan luka serius yang melarikan diri ke medan perang di luar wilayah. Saat itu, Heidi merasa Xiao Tians bodoh, lalu dia tinggal bersama Xiao Tians untuk sementara waktu saat mereka hidup dan mati bersama. Xiao Tians membantunya melepaskan ikatan di hatinya. Kemudian kekuatan tempurnya melonjak, dan dia selangkah lebih maju dari Xiao Tians. Alih-alih mengambil jalur kaisar sejati, dia langsung mengambil jalur kekaisaran dan menjadi penjaga aturan di medan perang ini, karena hanya dengan cara inilah dia bisa. Untuk lebih melindungi Xiao Tians, satu-satunya saudara laki-laki yang dia kenali di dalam hatinya. Tapi sekarang dia lumpuh, kekuatan bertarungnya habis, dan darah di tubuhnya hampir terkuras habis. Ketua tim, dia akan mati. Pada saat ini, wali pemerintahan tingkat Kaisar tingkat 9 berkata kepada Jie San. Jie San mengerutkan kening dan melihat lebih dalam. Aura di tanah semakin lemah, dan tubuhnya bahkan mulai dipenuhi aura kematian. Ini adalah hukuman mati. Ini adalah balas dendamnya terhadap Kaisar Hitam. Dalam beberapa hal, dia membalas dendam atas Jie Qi. Ya, dia menyalahkan Kaisar Hitam atas kematian Jie Qi. Karena jika Kaisar Hitam tidak menghentikannya, Jie Qi akan menyelesaikan misinya sejak lama dan kembali, dan sama sekali tidak mungkin dia mati di sini. Memang benar dia, Jie San, bisa membunuh Kaisar Hitam, bagaimanapun juga, dia memiliki gelar penjaga tingkat surga di kamp penjaga aturan. Dia jauh lebih kuat dari Kaisar Hitam, belum lagi ada guru Tao yang duduk di belakangnya. Tapi dia bisa membunuh Kaisar Hitam, dan dia bisa membunuh Kaisar Hitam dengan berpura-pura merindukannya untuk balas dendam pribadi. Tetapi jika orang-orang kuat di kamp penjaga aturan mengetahui bahwa ada pembunuhan di belakang Kaisar Hitam maka sifatnya akan berbeda. Guru Tao yang menakutkan di belakangnya tidak akan bisa melindunginya. Jadi pada saat ini, setelah Jie San berpikir sejenak, dia mencabut pedang panjang dari pinggangnya. Saat berikutnya, pedang panjang itu diangkat dan ditusukkan ke dada Kaisar Hitam di bawah. Aku di sini untuk mengakhiri rasa sakitmu. Setelah Jie San mengatakan ini, dia mengangkat pedangnya dan menikam Heidi. Pada saat ini, Xiao Tians, yang dekat dengan Kaisar Hitam, akhirnya bergegas mendekat. Dan ketika Xiao Tians, yang akhirnya tiba di tempat kejadian, melihat situasi tragis Kaisar Hitam, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kakak, saat berikutnya, Xiao Tians berteriak pada Kaisar Hitam dengan teriakan yang menusuk, dan kemudian bergegas menuju Kaisar Hitam seperti orang putus asa. Adapun Heidi, yang sudah berada di ranjang kematiannya,
dia menggunakan sisa kekuatan terakhir dalam hidupnya untuk menoleh dan melihat ke arah yang dituju Xiao Tians, memaksakan senyum di wajahnya, saudaraku. Selamat tinggal. Petik 2. Setelah Heidi selesai berbicara, sorot matanya perlahan menghilang. Dan tangannya terjatuh lemah. Bersambung.